dan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu takkan dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu takkan dapat bertahan. Demikian pula jika iblis berontak melawan dirinya sendiri, jika ia terbagi-bagi, ia takkan dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tiada seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali jika orang kuat itu lebih dulu diikatnya, lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi bila orang menghujat Roh Kudus, ia takkan mendapat ampun untuk selamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa kekal." Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita mendengarkan bacaan-bacaan yang mewartakan kesetiaan Yesus. Kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah Bapanya. Dalam Ibrani tadi kita mendengarkan bahwa Yesus itu mempersembahkan hidupnya, mengorbankan hidupnya sekali untuk selama-lamanya. Apa persembahan hidupnya? Kematiannya sendiri. Maka kematiannya tidak berulang-ulang. Kita pun mati sekali saja dan tidak berulang-ulang. Namun kita memiliki harapan bahwa karena kematian Yesus yang sekali ini, pengorbanan Yesus yang sekali ini, itu justru menyelamatkan kita, menghubungkan kembali kita pendosa ini dengan Allah kita. Semua karena pengorbanan Yesus. Nah, ketaatan-ketaatan itu juga ditunjukkan dalam kisah hidupnya yang tadi kita wartakan. Kendati ketaatannya seringkali menimbulkan perselisihan orang lain, guncingan orang lain, dan juga perdebatan orang lain. Ketaatannya ketika dia patuh taat kepada Bapa, sehingga mampu mengalahkan kuasa setan. Tidak hanya mampu, tetapi dapat. Nah, masalah yang timbul adalah yang dilakukan Yesus itu dianggap bahwa Yesus memiliki kuasa Beelzebul, kuasa setan. Padahal yang diwartakan Yesus dengan menunjukkan kuasa itu mau mengatakan kepada banyak orang bahwa kuasa Allah sudah nyata dalam diri Yesus. Nah, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan-ketaatan Yesus itu, kesetiaan Yesus itu kepada Allah Bapanya juga mengajak kita untuk taat kepada Allah kita. Dalam hal apa? Dalam hal kepatuhan suara-suara hati kita. Tadi Yesus menyebut begini, mengatakan begini. Tetapi bila orang menghujat Roh Kudus, ia takkan mendapat ampun untuk selamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa kekal. Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Nah, roh jahat itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Tetapi kuasa roh jahat itu masih menggentayangi manusia untuk memisahkan manusia dengan Allah sekaligus manusia dengan manusia.
Ciri-cirinya kalau kita sudah abai terhadap kebaikan, kita abai terhadap kepedulian sosial, hidup rohani kita yang tepuk tangan, yang pesta pora adalah setan, bukan saudara-saudara kita. Karena tugas pokok setan adalah memisahkan manusia dengan Allah dan manusia serta sesamanya. Maka kalau kita mendengarkan bisikan atau tuntunan-tuntunan orang lain, wejangan-wejangan orang lain, yang siapa tahu melalui mereka Allah berbicara, Roh Kudus bekerja, tapi kita abai, nah bisa jadi kita tidak lagi taat dan patuh kepada Allah. Dalam banyak hal kita perlu jeli untuk melihatnya, dan itu butuh proses. Maka kita mohon semoga dari hari ke hari kita makin peka, makin jeli untuk mendengarkan bisikan roh baik, mana yang harus kita jalani dan mana yang kita tanggalkan. Kalau perkaranya soal apel bosok karo apel baik, itu kan gampang. Menjadi susah ketika kelihatannya tampak baik semua, mana yang kita pilih. Itu butuh proses, butuh latihan, dan butuh kepekaan. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat untuk itu. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.